Halo, selamat datang kembali. Sering nggak sih waktu lihat laporan keuangan perusahaan, rasanya pusing duluan sama angka-angkanya? Nah, coba deh anggap laporan itu kayak hasil kali medical check-up tahunan sebuah perusahaan. Simpel kan? Hari ini kita bakal belajar bareng cara bacanya, dan kita langsung pakai studi kasus beneran, yaitu Bank BJBR. Percaya deh, skill ini penting banget buat misahin mana investasi yang sehat dan mana yang, ya, agak berisiko. Jadi, Anda lagi kepikiran mau investasi di sektor perbankan. Tapi pas lihat laporan keuangannya, langsung bingung. Mulai dari mana ya bacanya? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Justru itu tujuan kita hari ini. Kita akan bedah bareng-bareng, satu persatu, langkah demi langkah. Harapannya setelah sesi ini, Anda jadi jauh lebih pede buat ngelakuin analisis sendiri. Oke, siap. Kita mulai check up-nya sekarang. Pasien kita hari ini adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Wah, namanya pasti udah nggak asing lagi ya. Yuk kita intip dulu kartu identitas dasarnya. Nah, ini dia profil singkatnya. Kode sahamnya BJBR. Tapi yang paling penting buat kita perhatiin di sini adalah pemegang saham pengendalinya, pemerintah Indonesia. Ini bukan cuma sekedar nama loh, artinya ada potensi dukungan stabilitas dari pemerintah kalau ada masa sulit. Dan buat bank, itu faktor yang penting banget. Oke, bagian pertama dari check up, kita lihat dulu fondasinya. Di dunia keuangan, ini namanya laporan posisi keuangan atau gampangnya neraca. Isinya apa? Cuma dua hal. Apa aja yang dimiliki bank ini, yaitu asetnya, dan apa aja utangnya. Yuk kita lihat seberapa gede sih badan bank ini. Wow, lihat angkanya, 221 triliun rupiah. Itu total aset yang dikelola BJBR di akhir tahun 2025. Biar kebayang, ini angka yang gede banget. Jelas ya, kita ini lagi ngomongin salah satu pemain kelas kakap di industri perbankan daerah. Angka segitu emang impresif ya, tapi sebagai investor kita harus lihat trennya. Nah, di sini kelihatan ada pertumbuhan, walaupun tipis, dari 219,9 triliun ke 221,3 triliun. Emang sih bukan pertumbuhan yang ngebut, tapi ini justru nunjukin adanya stabilitas. Jadi, kalau dari sisi ukuran, fondasi bank ini bisa dibilang cukup kokoh. Fondasi udah kita cek, kelihatannya oke. Sekarang, bagian yang paling seru, kita periksa mesinnya. Pertanyaannya simpel, bank ini beneran bisa nyetak duit nggak sih? Nah, jawabannya ada di laporan laba rugi. Yuk kita lihat seefisien apa mesinnya bekerja. Nah, kalau dilihat sekilas, ceritanya kelihatan bagus banget nih. Pendapatan utamanya, yaitu dari bunga, itu naik loh. Dari 15,9 triliun jadi 17,1 triliun. Kelihatannya bisnisnya lancar jaya kan? Tapi jangan senang dulu. Sebagai investor, kita harus gali lebih dalam. Nah, ini dia nih, momen yang membedakan investor pemula sama yang udah lebih jeli. Jangan pernah berhenti di angka pendapatan. Pertanyaan paling krusialnya adalah, dari semua pendapatan yang naik itu, berapa sih yang benar-benar nyangkut jadi laba bersih? Siap-siap, jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Dan ini dia jawabannya, jeng-jeng, ternyata laba bersihnya malah turun. Lihat deh, dari 1,36 triliun di tahun 2024, malah jadi 1,15 triliun di 2025. Ini lampu kuning besar buat kita. Pendapatan naik, tapi untung yang dibawa pulang malah lebih sedikit. Artinya apa? Ada kebocoran di suatu tempat. Entah biayanya yang bengkak atau ada beban lain yang naiknya lebih kencing dari pendapatan. Terus penurunan laba ini ngaruhnya apa ke kita sebagai pemegang saham? Nah, disinilah kita perlu lihat metrik yang namanya earnings per share, atau biasa disingkat EPS. Gampangnya gini, anggap aja ini jatah kue laba buat tiap lembar saham yang kita pegang. Logikanya, makin gede jatah kuenya, ya makin bagus buat kita kan? Dan grafik ini sayangnya mengkonfirmasi kekhawatiran kita. Jatah kuenya mengecil. EPS-nya turun dari Rp130 per saham, jadi cuma Rp109. Ini poin utamanya ya. Meskipun kelihatannya bank ini makin gede dari sisi pendapatan, tapi jatah keuntungan buat kita sebagai investor malah makin sedikit. Oke, semua data dari hasil check up kita udah terkumpul. Sekarang waktunya investor buat ngerangkum semuanya dan ngasih diagnosis akhir soal kondisi kesehatan keuangan BJBR. Jadi, kesimpulannya gimana? Ini rapornya BJBR buat tahun 2025. Sisi positifnya, asetnya tumbuh tipis, nunjukin stabilitas, dan pendapatan bunganya juga naik.
Nah, sisi lampu kuningnya, ya itu tadi, laba bersihnya turun, dan akibatnya laba per saham alias EPS juga turun. Tapi, ada satu catatan menarik nih, perusahaan ini ternyata tetap bagi dividen. Ini bisa jadi pertimbangan khusus buat Anda yang mungkin tipenya investor pencari income rutin. Oke, diagnosisnya udah jelas. Sekarang pertanyaan yang paling penting, terus gimana? Apa artinya semua ini buat Anda sebagai seorang investor? Apa yang harus kita lakukan dengan semua informasi ini? Tolong ingat ini baik-baik ya. Apa yang barusan kita lakukan, membaca laporan keuangan, itu bukan garis finish. Justru, ini adalah garis start. Kita baru aja selesai ngumpulin fakta. PR yang sesungguhnya justru baru dimulai sekarang, yaitu bertanya, kenapa? Data yang kita lihat tadi, itu semua fakta. Angka nggak bisa bohong. Tapi, di balik setiap angka selalu ada cerita. Nah, tugas Anda sebagai investor yang cerdas adalah mencari tahu cerita di baliknya. Kenapa labanya bisa turun padahal pendapatan naik? Apakah karena mereka lagi jor-joran promosi? Atau jangan-jangan ada masalah kenaikan kredit macet? Coba gali lebih dalam, cari jawabannya. Baru setelah itu Anda bisa bikin keputusan investasi yang benar-benar matang. Jadi sekarang, saya balikin ke Anda. Apa langkah Anda selanjutnya?